bisa team fight, kita lihat aja. Ini benar-benar dari Akai-nya akan di copy habis-habisan ya. Emangnya ya paling wise ke arah Akai kalau dilihat Setuju. dari susunan hero yang udah diamankan oleh GPX. Jadi ini dia game keduanya. Oke, kita lihat pertandingan antara DNS Hammersonic melawan GPX. Siapakah yang akan menangkan pertandingan? Akankah GPX menutup series ini dengan 2-0? Atau DNS memaksakan game yang ketiga? Kita lihat saja. Untuk dari komposisi Lim, ini setuju nggak sih sebenarnya atau punya opini lain sih dari? Di early-nya gitu ya. Kita membahas soal early game nih. Ya kita tahu lah power Fanny ini. Power Fanny di early game itu menurut aku kuat banget. Dan ya pasti Fanny juga salah satu hero yang bisa ngacak-ngacak. Dan objektifnya sebenarnya dari keduanya masih sama. Brody dan Clean. Menurut aku di early stabil sih dari keduanya. Gak ada yang unggul, gak ada yang gimana-gimana. Nggak ada yang unggul, nggak ada yang gimana. Ada informasi nih guys. Nikmati keseruan Hyperblend mode arcade baru yang dapat membuat Anda bisa memilih skill hero lain lain dari kumpulan skill acak dan mencocokkannya dengan hero yang Anda pilih. Jangan lewatkan keseruannya hingga 22 Agustus 2022 ini. Pak Pulung udah coba belum? Sudah. Seru kan? Seru. Ada satu skill lagi kan? Iya. Cow Alice. Coba ambil steel cable dong. Waduh. Itu gak berhenti tuh Pak. Gak berat tuh ya. Saya kemarin sudah pakai saber, pakai stunnya Yudora. Wow, apa yang terjadi? Ada satu korban shot, Valentina down. Oke, tadi pergerakan dari Ray dengan high end dry-nya mungkin berhasil mengisolasi seorang mid laner di bagian tengah. Satu korban sudah diamankan dari GPX. Kita lihat pergerakannya ya, Turtle akan up beberapa detik lagi. Tampaknya dari segi rotasi dan juga setup ini kedua tim ingin melakukan sebuah inisiasi Rinasmi. Sayang sekali tadi ultimate dari seorang Girothnya belum connect. Tapi kita lihat masih agresif, Ray-nya masuk. Groknya maksudnya. Tidak bisa kemana-mana, high and dry-nya aktif. Dia langsung hilang. Di bagian tengah masih ada pergerakan agresif dari kedua tim slowly di sini. Dipaksa di zoning oleh Fredo Cutie. Gak bisa masuk ke arah Turtle. Dan Turtle yang pertama akan diamankan oleh Ray. Yap, lagi dan lagi Turtle-nya akan menjadi milik dari GPX sepertinya walaupun ada pergerakan dari Big Mac. Tapi apalah daya, Big Mac tidak punya satu retribution. Digunakan pula oleh Ray sejauh ini. Orange buff-nya memang diawasin terus Makai. Niatnya entah ini mau ngeganggu apa mau ngebantuin gue kagak tahu. Gak tahu. Gue bantuin gak banget. Cuman wow. Emang bahaya sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya Ando sama ya dengan playstyle-nya tadi. Dia menambahkan satu magical power dan mengamankan 2 movement speed. Ini dia pede banget sih dengan 2 movement speed ini udah cukup sebenarnya gitu kan sebagai magic. Sementara kalau kita lihat dari match up-nya Chout dia full dari movement speed dan penetrasi. Jadi sebenarnya kalau dari damage Ando akan lebih unggul walaupun hanya 1 poin dari magical power-nya. Yap. Nih, Lord May udah langsung ada di bagian atas. Menabrakan juga dengan satu wild shot. Dan sepertinya Clean tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi dari kejauhan udah ada backupan yang hadir dari teman-teman GPX. Namun untuk kali ini Brody-nya tertinggal seorang diri, ada flicker. Ditabrakin begitu saja. Udah ada 2-1 happy split. Pada main Beyblade kayak begitu ada tabrakan. Ada satu crash gear. Langsung berantem di area tersebut. Dan dimana untuk kali ini ada Ray mendadak hadir juga dengan pada bantuan dari barirnya. Dia pergi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan ada satu korban bahkan 2 dari DNS itu sendiri. Wow, Ray dengan double kill di bagian atas meruntuhkan apa ya setapan yang dibangun oleh DNS dan lagi GPX udah leading. Di sini kita lihat Rinasmi dan kita Ray 2 melawan 1 Big Mac. Kamu mau kemana? Sprint sudah dilontarkan tetapi apa daya unstoppable akan diamankan oleh seorang Ray. Wow. Ini cepet ya aksi balasannya ya Pak ya. Cepet banget sih dan memang match up-nya juga kan dari landingnya udah menang. Rinasmi sama dari Big Mac tadi. Pas banget didatangi juga sama Fanny. Ya langsung dipanis pasti. Ini harus benar-benar perhatikan DNS. Jangan terlalu overextend kalau misalkan masih kurang informasi. Kita lihat saja dari ekonomi sudah tertinggal 2.000. Turtle next sudah up. Dan dari posisi ya ini Grok dan juga Akai udah say hello di bagian atas. Dan sekarang Fanny-nya udah mulai bergerak pula. Akai menjadi opener di bagian depan. Nyolek udah ke arah Turtle-nya. Tapi ditutup jalannya mau kemana sih Tel? Dipaksa reset. Masuk. Udah maghrib pulang ya.
Oke, Turtle-nya masuk lagi dalam pit ya. Belum lagi diapa-apain. Sementara itu kali ini langsung diajak keluar. Seperti akan direset kah ataupun dipancing. Tapi Ray, apakah tidak ada yang sadar kalau ada pergerakan dari Ray di area tersebut? Slowly bersembunyi di area tersebut. Sementara untuk Fredo Kitty harus mengeluarkan heavy spin-nya dan pergi dari area tersebut. Dan juga dari Clean mau pergi ke arah mana, ditabrak dengan Wild Chas. Udah ada pergerakan juga dari Karina di bagian belakang. Tapi gagal untuk kali ini, di mana Brodinya malah berhasil diculik pula. Timing, balik lagi timing dari seorang Ray untuk masuk. Benar-benar diperhatikan. Dilihat Brodinya isolated, dia langsung masuk dengan ingat dengan high and dry-nya. Itu sakit banget Pak kalau 1 versus 1. Sakit banget dan nice play juga sebenarnya dari Fredo ya. Kenapa? Karena dia berhasil ngebait teman-teman DNS untuk mengejar dia dan mereset turtle-nya. Ya. Sehingga kali ini turtle-nya malah di set up balik nih sama teman-teman dari GPX. Waduh, bisa ada apa? Entah tadi itu mereka sadar ada Ray apa tidak slowly-nya hingga dia juga masuk ke dalam rumputan kan. Kayak ditahan dulu tapi mendadak Ray-nya keluar. Gue pikir dia bakal mengganggu karetan tapi ternyata tidak. Karena langsung mengamankan juga karena 1 marksman. Dan sekarang heavy spin-nya mendorong langsung Rinasmi yang masih berhasil selamat sejauh ini. Dan tidak ada satupun korban yang muncul lewat sebuah invasi barusan. Wah, luar biasa. Reaksi-reaksi dari GPX dan juga DNS Sonic. Ini benar-benar kedua tim mereka nggak mau kalah sebenarnya. Meskipun DNS mereka tertinggal, tapi mereka juga melakukan proaktif keputusan gitu. Udah ada Ando dan sakit banget loh itu. Magical damage, chaos assault masuk semuanya ke dalam tubuh dari Glock dan barusan. Karina tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa digas. Dan Cutthroat-nya on point. Gila, 2 member lagi dan lagi harus dibayarkan. Fredo dengan heavy spin dan flickernya masuk ke arah mid side. Tapi kita lihat shoot masih bisa kabur dengan heavy spinnya juga. Dan bahkan GPX mereka nggak lupa objektif mid turret di bagian tengah harus hilang. Gue ngeliat ada gangsing mulu deh tadi ya. Ngadu mulu. Astaga. Ya tapi kalau kita melihat dari itemnya terlebih dahulu, Ray dengan Heptasis dan Malefic Roar. Ini bye-bye Brody sih kalau misalkan 2 item kayak gini ya. Dan kita lihat dari levelnya juga lebih unggul sebenarnya. Namun big man. Emang benar-benar dihajar habis-habisan dan Ray. Namun Ray kali ini walaupun terkena efek stun tadi yang diberikan oleh Brody. Masih bisa kabur dari area tersebut. 8 yard pun jaraknya sudah dipastikan lewat. Dan tidak akan ada ton apart memory. Ya, dia butuh CC tambahan sih kalau emang mau ngepanis Fanny gitu kan. Gak cukup pakai corrosive strike dong tuh kurang. Oke, nggak kena tadi pollinatornya. Fredo Kitty malah langsung terkaget-kaget, terheran-heran dan dia masuk ke dalam rumputan. Dan waktunya untuk Fredo Kitty kali ini membalaskah? Tidak, dibiarin saja. Masih main disiplin, masih tidak mau terlalu gegabah di sini Cut. Memberikan informasi. Kita lihat ya untuk saat ini Ray dengan 700. Gila, ini benar-benar assassin sih Pak judulnya. Iya. Dan ya kalau kita lihat dari Watt juga bahkan ke arah Malefic Roar di item keduanya. Endless Battle dan Malefic Roar. Ini frontlinernya bocor sih. Udah dipastikan. Clean, ini udah clean mode Cowboy jahat ini. Cowboy jahat. Cowboy jahat ini Pak. Pak sakit banget masalahnya quick draw-nya. Rinasmi apakah yang akan dia lakukan? Masih ragu-ragu, masih terlihat ingin masuk ke dalam rumputan atau tidak. Barusan ada Valentina namun pergerakan dari Fanny-nya mulai saja ke area dari Purple Buff. Yang akan dimiliki oleh pemain DNS tapi gagal mereka dapatkan. Mereka GPX melihat masih ada Lord. Mereka tidak mau terlalu overcommit ke arah teamfight dulu. Mereka kita ambil Lord aja dengan Lord dengan Clean dan juga Fanny. Lordnya langsung meleleh. Banget tuh. Langsung meleleh. Lord kayak God buff ya rasanya. Iya. Itu tadi Lord apa Rokursa ya? Kok kayaknya meleleh gitu loh. Cepet banget luar biasa. Cuman ya DNS mereka masih tertinggal dari ekonomi, dari struktur juga. Winning conditionnya kira-kira apa sih Lim? Ini pertama satu trapping sih. Trapping kayak gini nih yang dibutuhkan. Tapi hasilnya itu harus yang besar. Kalau misalkan mereka dapetin sesuatu yang besar seperti damage dealernya. Aku rasa itu oke. Tapi kalau mereka gak dapetin hasil yang maksimal bahkan gagal. Menurut aku beres sih. Beres ya. Ini 13 menit kelar lagi apa enggak nih? Apa gimana nih? Mana masalahnya potensinya? Kalau kita ngeliat seperti di game yang pertama ini kebuka lagi kan? Ini kebuka lagi. Cuman DNS pun harus bisa membalikan keadaan. Mau nggak mau mereka harus evaluasi cepat di dalam game. Mereka harus rotasi. Cuman mereka harus memutuskan sebuah hal yang sangat-sangat baik untuk tim ini bisa membalikan keadaan. Kita lihat saja Lord main di sini dengan Groknya berusaha memberikan informasi, tapi tentunya dengan Lord marching di bagian atas dia tidak boleh sembarangan buka fight ya. Mid turret, inner turret di bagian tengah harus hilang.
Waduh, itu dia. Akainya tidak merasakan efek apapun. Walaupun udah ada beberapa stack dari Brody di dalam tubuh yang masih cukup santuy aja menunggu tonapan memori masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang dari Lordnya malahan Akainya mendadak masuk di bagian dalam dengan epic spin yang langsung dia keluarkan. Walaupun masih belum bisa mendapatkan karena satu orang pun untuk bisa dikirim karena rekan-rekannya. Tapi setidaknya mereka hampir aja bisa menghancurkan satu best turret yang ada di area top lane. Oke, kita lihat GPX melihat ya wave belum terlalu kedorong. Mereka mundur sedikit, purple buff diamankan oleh Ray. Di sini Cut berusaha membuka map di bagian bawah. Langsung half HP dan tampaknya di sini Lucarne dan kawan-kawan akan berhasil mendapatkan orange buff. Yep, masih cukup jauh walaupun tadi udah ada efek stun yang diberikan juga oleh Brody. Tapi apalah daya di mana mobilitasnya tinggi banget. Pertempurannya akan terjadi lagi. Satu best turret di area top lane udah berhasil dihancurkan. Dan Lord Mei pun mau nggak mau harus ngebadan itu semua. Barriernya dikeluarkan sejauh ini. Astaga, dan kalau kita lihat Genius One ternyata untuk Ando sendiri, dia mau make sure damage yang dimiliki sama Ando ini cukup bahkan untuk ngeburst bagian frontlinernya. Dan bahkan tanpa adanya Lord selanjutnya, mereka tetap melakukan pressure ke arah base turret tanpa memberikan DNS kesempatan untuk farming. Ya ini OTW lighting lagi ya kayaknya ya untuk Ando ya. Itu OTW lighting Trenchen nih kayaknya nih. Nah makanya dan itu wise banget. Kenapa? Karena bagian sisi kiri lihat belum ada Athena Pak. Belum ada Athena. Jadi Genius One-nya tuh masih sangat maksimal efek persentasenya. Jadi kita lihat aja Lightning udah jadi bahkan ini Ando. Gak bisa sembarangan sih. Geroknya buka map. Awatnya udah jadi BOD. Awannya jadi BOD pula. Makin koboi jahat ini ya. Kapten Supri. Physical, magical sakit semua. Ini Ando juga dengan adanya Magic Worship yang udah digunakan tidak cukup efek bakaran tersebut hingga membawa lagi item-item seperti ini. Kalau ditambahin lagi yang lain ada buset. Dia mau make sure aja sih. Jadi siapapun yang ketangkap sama Fredo itu bisa di kill sama dia. Yap. Damage-nya damage kagetan semua nih, kita lihat aja seperti apa. DNS perlahan mau keluar dari dalam rumahnya, dari pekarangan rumahnya. Cuman purple buff-nya langsung diamankan pula oleh pemain dari GPX. Lord-nya dibawa masuk kembali ke dalam satu pit. Big Mac hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa masuk ke dalam area tersebut. Kita lihat perbedaan ekonomi hampir 10.000 GPX. Mereka masih sangat-sangat nyaman dengan leadnya mereka ya. Dan menurutku sendiri ini emang keputusan paling tepat udah DNS defend aja. Mereka nggak bisa kontes dengan damage output yang mereka bisa keluarkan. Mending mereka defend aja. Dan Ray punya Hunter Strike. Makin kagetan lagi dan sekarang Lord Mei-nya Wildcard udah dikeluarkan namun masih ada kesempatan untuk mereka bisa mengejar langsung. Ada Akainya. Headbutt dikeluarkan, untung sejauh ini belum ada body slam yang mungkin bisa yang nge-slide ke depan dari Grok dan mendorong dengan heavy spin dan keluarlah dia lagi. Hampir saja tadi ya. Dan kali ini kalau kita melihat high ground defense-nya sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Berbeda dengan game sebelumnya, adanya Benedetta ini sangat berpengaruh. Tapi di game kali ini mereka nggak bisa clear wave secara cepat. Dan Lord ini udah di-enhance. Kita akan lihat defense seperti apa yang akan ditunjukkan sama DNS. Nih kita lihat di bagian tengah sudah di-clear, di bagian bawah sudah mulai dimasuki oleh teman-teman GPX. Tampaknya DNS akan ya pasrah saja. Dua struktur terakhir harus hilang. Paksa sih. Hey, itu dia Fredo Kitty. Ada body slam, ada satu flicker. Tapi masih gagal untuk bisa mengantarkan karena satu orang pun dengan heavy spin yang dia milikin. Sebuah inisiasi yang sangat-sangat baik tadi terlihat. Dia body slam, dia flicker, kaget. Itu orang tadi ngelihatnya, oh mendadak ada Akai di belakang kita. Cuma Ludoxnya mendadak masuk ke bagian dalam dengan memberikan damage begitu menyakitkan. Dan juga Ray langsung saja memfollow damage semuanya. Big Mac harus masuk lagi untuk ngejar SP yang dimiliki. Tapi pace-nya terbuka dan begitu bebasnya bisakah mereka mempertahankan pace tersebut. Dan Dynotnya pun langsung digaruk dengan sebuah pedang yang dimiliki oleh Karina. Wow, luar biasa defense yang ditunjukkan oleh DNS. Mereka pelan-pelan aja, mereka bermain reaktif. Dan ya satu persatu tadi Ando dengan agresif dengan flickernya tidak bisa membuahkan hasil. Dan satu damage dealer yang sudah hilang itu bener-bener pressure dari DNS tuh hilang setengah. Iya, dan bagus banget sebenarnya inisiasinya udah oke. Dan tapi kalau kita lihat dari DNS, defense-nya juga lebih solid. Sementara kalau kita lihat dari itemnya bahkan respect ke arah Dreadnought Armor ya dari Chot. Dia nggak mau tumbang lebih cepat atau paling nggak ada keras-kerasnya walaupun sedikit. Dan kalau kita lihat dari Slowly sudah ada Winter Truncheon nih. Ini bisa banget untuk menjadi bait untuk misalkan Fanny dari Ray ataupun Lunox dari Ando. Bahkan Fredo Kitty sekalipun bisa banget di bait dengan Winter Truncheon-nya kalau memang pemakaiannya di waktu dan di timing yang tepat. Tapi kalau kita melihat juga nih dari sisi GPX sendiri, menurut aku yang paling berbahaya di sini adalah
Watt. Wow. Karena memang damage dari Wattnya ini bener-bener nggak ketahan banget. Tapi dia tetap respect. Dia mau bikin ke arah Athena Shield karena dia tahu magical damage dari Slowly ini udah harus dipertimbangkan lagi. Tuh coba tuh dengar Bredet atau Bertak. Lunox siapa? Lihat Pak. Ini dia mau Holy Crystal ini. Holy lagi jelas. tuh. Udah mau Holy Crystal itu. Sudah jelas. Gila ya bener-bener. Mereka bener-bener langsung aja nggak pakai banyak kecot gitu ya. Ando langsung mau kasih damage dari segi magicnya. Jadi kita lihat aja nih. 2 menit ke depan, mungkin menit ke depan, 1 menit ke depan ini dengan adanya Holy Crystal, DNS bocor sebocor-bocornya. Cuman kalau kita lihat tadi dari Lord Mei, dari Groknya hanya berfokus kepada satu aja ya. Dia hanya berpaku kepada Radiant Armor aja. Selebihnya kan Ya, physical dominate. defense semua kan. Ya. Ya, selebihnya physical defense kan. Walaupun untuk kali ini kelemahan yang ada di dalam tubuhnya kan memang sudah sangat-sangat terlihat sekali dari magical attack ya. Oke, itu di bagian belakang. Clean yang berhasil langsung diamankan. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik untuk DNS bisa membalikan keadaan. Dan sekarang double kill berhasil didapatkan oleh Karina. Sementara untuk Lunox yang berhasil kabur keadaan tersebut. Tapi Valentina terpisah seorang diri malah berhasil langsung diamankan. Dan Fredo Kitty langsung dikena efek stun. Dan kesempatan terbuka bebas untuk DNS mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Modified, Ray. 4 lawan 2. 4 lawan 2 ini harus benar-benar gerakan yang perlu dipertingkat. Memang damage dealernya kita lihat saja. Wow, mau di fight loh. Memang mereka kalah quantity sepertinya. Tapi kayaknya kalau dari mentality boleh diadu nih gitu. Weh, dan legendary berhasil didapatkan oleh Ray. Wow. Hike and Dry, Heptasis, Balavikroor, Hunter Strike. Ya. Langsung hilang. Langsung hilang. tak Meskipun berbekas. udah Dreadnought ya. Iya, gak cukup sih. Gak cukup. Cukup Pak. Gak cukup. Memang tadi keputusan yang sangat tepat, timing lagi dan lagi dipertunjukkan. Dan kali ini 5 member dari GPX sudah hadir. Kali ini mereka malah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lord. Dan wow, off camera. Ini hilang lagi ya kesempatan Hilang ke DNS. lagi. Bisa mengamankan langsung ke arah Lordnya di mana tadi mereka bisa mendapat ataupun membalikan keadaan. Itu efek kejut yang sangat-sangat baik loh dilakukan oleh DNS. Iya, inisiasinya oke, follow up-nya ada, pas banget juga timingnya. Tapi sekarang menghilang gitu aja. Dan kali ini GPX malah yang pegang kendali. Wah ini hilangnya udah cepat baru udah kayak slip gaji dan Padar. Wild Charge-nya kenal langsung ke arah beberapa player. Namun untuk kali ini dirinya nggak bakal bertahan jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya ada Winter Treasure. Sampai manakah itu bisa menahan dirinya dari kepungan dan juga terjangan damage yang dihasilkan oleh pemain dari KPX. Dan mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Luar biasa, geng kapak.